Ini tanggal berapa ini? 17 20 20 Agustus. Alhamdulillah itu sudah 20 Agustus. Baru kerasa hangat sekali, kita baru kemarin tanggal 17 Agustus pas di hari Ahad semuanya gegap gempita. Wah, merayakan hari ulang tahun HUT RI ke-80. Masya Allah, HUT RI ke-80 ini luar biasa. Berarti sudah 80 tahun negara Indonesia merdeka. Tidak ada lagi nama penjajahan. Dulu namanya ada Belanda, ada Jepang, lalu terjajah juga dengan bangsa sendiri namanya PKI dan seterusnya. Sekarang bebas, merdeka, freedom, atau bahasa Arabnya hurriyah, kebebasan, kemerdekaan, al-istiqlal. Maka istiqlal itu maksud kemerdekaan. Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Tapi ada satu problem, Bapak Ibu dirahmati Allah. Apa problemnya? Sudahkah kita merdeka secara hakiki? Nah, ini dia permasalahannya. Up atau down keadaan kita? Kita meningkat nanjak naik, atau kita downgrade, turun kualitas. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini kita ingin belajar bagaimana sih menyikapi kemerdekaan itu di dalam Islam. Yang konteksnya harusnya dengan adanya Islam itu kita merdeka secara hakiki. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl, di surat ke-16 ayat 36 yang saya buka Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Ya Allah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini ayat mengingatkan kepada kita semuanya, apa sih yang diharapkan dari sebuah kemerdekaan. Pertanyaannya kan, merdeka 79 sama merdeka 80 sama-sama aja hidup kita. Merdeka 70 sama merdeka 80 sama aja. Bahkan mungkin bisa jadi keadaan kita malah merosok, jungkir balik ke bawah. Lalu bagaimana Islam mengaturnya? Nah, ini dia, bagaimana Islam mengatur kemerdekaan sehingga benar-benar terpatri pada diri kita semuanya sebagai seorang muslim. Itu adalah merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl yang saya bacakan ayat 36. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah. Nah, ini dia Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemerdekaan yang diharapkan oleh Islam adalah, atau sebagai pegangan seorang muslim adalah, adanya rasul-rasul Allah yang diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menyuruhkan pertama adalah sembahlah Allah. Nah, ini dia nih. Hakikat kemerdekaan utama yang pertama adalah dia mampu menyembah Allah secara utuh. Kembali kepada visi misi penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini diutusnya Rasul, lalu kita merdeka secara utuh. Artinya merdeka kita itu sudah 1400 tahun yang lalu sudah merdeka harusnya. Karena Nabi Muhammad SAW diutus di 1400 tahun yang lalu. Yang dimana manusia ketika itu menyembah berhala, Lata Uzzamana, kebengisan, kebodohan, kejahilian dan seterusnya merambak luar biasa.
Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cerahlah muka bumi ini dengan datangnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, pertama yaitu menyembah Allah secara utuh. Ketika sudah ada menyembah Allah secara utuh, benar sudah merdeka. Akankah seperti itu atau sudahkah seperti itu? Kembali ke diri kita masing-masing. Kalau belum, berarti kita belum merdeka. Padahal aslinya kita sudah merdeka bukan 80 tahun, tapi berapa? 1400 tahun yang lalu kita sudah merdeka. Yang kedua bagaimana? Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat ini, dan jauhilah tauhid. Apa tauhid itu? Hal-hal yang diciptakan oleh setan yang kita sadar atau tidak sadar kita mengikutinya. Nah, ini masih dalam kukungan setan dan masih dalam belenggunya setan, berarti kita belum merdeka. Secara konstitusi yes, secara undang-undang yes, secara diakui oleh PBB internasional yes, tetapi ketika kita menjalani kehidupan masih bersama tauhid, hal-hal yang setan iblis merasuki pada tubuh kita sehingga kita melenceng dari jalan Allah, berarti tandanya kita belum merdeka. Dua, ini ciri-ciri kemerdekaan. Ketika masih masyarakatnya masih molimo, apa molimo itu? Madon, mabok, minum, itu loh yang biasa di Jawa itu mabok, minum, judi, gitu. Ya, lima. Melakukan maksiat-maksiat, berarti negara itu atau daerah itu belum secara utuh merdeka. Nah, selanjutnya apa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman? Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Betul. Nah, ini kita tinggal memilih diri kita masing-masing, ingin berada pada dalam hidayah atau dalam kesesatan. Ketika sudah ada Rasulullah SAW, Nabiullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid, maka kita punya hak untuk memilih. Ada yang diberikan oleh Allah hidayah, ada yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesesatan. Kita tinggal memilih yang mana. Ya, ini tergantung kesadaran masing-masing. Kita semuanya melek atau sadar atau tidak dalam keadaan kita sendiri. Kalau hanya kehidupan hanya begitu saja, mengikuti alur-alur cerita atau menikmati alur-alur cerita yang tanda kutip nyeleneh atau dalam kemungkaran, ya berarti kita dalam stay dalam kesesatan. Stay dalam kesesatan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jamaah yang dirahmati Allah, di poin terakhir daripada ayat ini, maka berjalanlah kamu di muka bumi ini, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul. Nah, kita di-warning oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ini, di ayat 36 ini, ketika kita sudah merdeka, dikatakan merdeka sesungguhnya, jangan sampai kita mendustakan Rasulullah. Apa itu dusta Rasulullah SAW? Yes, mengakui Rasulullah SAW itu Nabiullah Muhammad SAW, tetapi perjalanan hidup kita, langkah-langkah diri kita itu malah menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan menjauhi ajaran Rasul. Jamaah yang dirahmati Allah, indah sekali Islam mengatur kemerdekaan ini.
terkukung kita ini. Berharap masih sama makhluk. Betul? Kerja pontang panting dan seterusnya, terus lalu melupakan ibadah. Merupakan hal-hal dasar prinsip hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Sejauh mana kita mengenal Al-Quran dan hadis? Loh, ini banyak. Banyak orang yang terpenjara di istana yang megah. Banyak orang yang tersenyum di antara bilik-bilik gubuk-gubuk yang kita anggap itu derita, tetapi ternyata disitulah penuh dengan senyum bahagia. Nah, ini apa yang salah? Ketika merdeka itu digaung-gaungkan menjadi sebuah momentum yang luar biasa. Ya Allah, coba ngaca diri. Kalau bahasa Kiai Hasan, ngaca diri. Jangan-jangan bahagia kita bahagia semu, atau bahagia yang dibuat-buat, atau pura-pura merdeka. Merdeka sesungguhnya atau pura-pura merdeka. Nah, saudara-saudaraku yang